'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Waktu kemudian berlalu, entah kenapa pagi ini saat Renata kembali bangun, dia merasakan ada yang berbeda, di mana dia melihat sosok perempuan tersebut lebih jelas, dan dengan santainya perempuan tersebut memasuki setiap ruangan di rumahnya. Renata hanya bisa melihatnya dengan sedikit bersembunyi. Pandangannya hilang saat perempuan tersebut masuk ke dalam ruang kerja milik suaminya. Melihat hal ini, Renata menceritakan hal tersebut kepada Asmara. Gak pakai lama, Asmara masuk ke rumah milik Renata dan terjadilah keributan yang hanya bisa didengar oleh Renata. Saat keributan usai, Renata masuk ke rumahnya dan melihat perempuan muda tersebut telah tewas dengan luka tusukan oleh Asmara. Renata panik dan takut, namun tidak oleh Asmara. Dengan sebuah rokok yang dia hisap, Asmara mengatakan bahwa hal ini harus dilakukan demi harga diri seorang perempuan. Scene kemudian berpindah saat keduanya membawa mayat perempuan tersebut ke dalam sebuah mobil dan melaju di tengah mendung. Keduanya membawa mayat perempuan tersebut untuk ditenggelamkan di dalam sebuah danau. Renata sangat cemas dengan perbuatannya yang membuatnya semakin tidak karuan. Kini hari-hari Renata penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Bahkan tanpa Edwin sadari, istrinya seolah masih melihat handphone milik suaminya yang bergetar dengan panggilan dari perempuan yang sudah dia tenggelamkan bersama Asmara. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan ancaman dari ibu si Ana membuat Renata yang semakin panik. Beruntung Asmara datang membelanya dan bahkan Asmara juga tega mengakhiri hidup si perempuan tersebut dengan cara-cara yang benar-benar dingin tanpa ampun. Scene kemudian berpindah saat kembali Renata yang terbangun oleh suara yang terdengar tidak asing di telinganya, di mana suara itu rupanya datang dari Asmara yang sedang duduk santai di sofa miliknya di rumahnya itu. Terlihat Edwin memandang ramah penuh cinta ke arah Asmara yang berwajah menggoda. Renata tidak habis pikir kenapa Asmara bisa datang dan begitu saja akrab dengan suaminya. Namun apalah daya, Renata jika di depan suaminya tidak memiliki kekuasaan apapun untuk berbicara, apalagi untuk marah. Namun dalam scene selanjutnya, entah bagaimana Renata kembali melihat sosok Asmara yang telah bercinta dengan suaminya tiba-tiba tewas dengan sebuah pisau yang berdarah. Entah bagaimana semua ini terjadi. Di tengah rasa panik, Edwin kembali muncul. Dia kembali muncul dengan melakukan kekerasan yang lebih keras kepada Renata yang membuatnya tiba-tiba kehilangan kesadaran. Dan saat Renata kembali sadar, tiba-tiba dia kembali menemukan sosok Asmara. Dia kembali hidup dengan cara pakaian dan bicaranya yang sama. Dia kembali hidup dan menghidupkan kembali misteri alam bawah sadar Renata. Dialog penuh makian, benci, dan kesedihan di antara Renata dan Asmara kemudian membawa sosok Renata dalam wajah yang berbeda. Di mana dalam scene film ini kembali berpindah ke beberapa hari sebelumnya, saat terlihat Renata yang terdiam bertengkar dengan suaminya. Tekanan emosi yang dia pendam selama ini akhirnya meledak saat suaminya memilih untuk meninggalkan Renata demi seorang anak. Mendengarkan ucapan ini, Renata kehilangan kesadarannya. Dia dengan diam-diam mengambil sebuah pisau dapur dan tanpa banyak basa-basi, dengan dingin dia membunuh suaminya tersebut seketika. Edwin tidak menyangka bahwa Renata berani melakukan hal ini, namun semuanya telah terlambat. Setelah membunuh Edwin, Renata juga memancing Ana untuk datang. Ana yang sedang hamil anak Edwin dan berharap untuk dinikahinya segera datang ke rumah miliknya. Saat Ana datang dan masuk ke rumahnya sambil memanggil Edwin, di saat itulah tanpa banyak basa-basi Renata melakukan pembalasan kepada Ana yang telah membuat rumah tangganya jatuh ke dalam titik yang sangat gelap. Dia membunuh ketiganya tanpa ada rasa kasihan. Renata si perempuan. Dan inilah kenyataan yang sebenarnya terjadi, bahwa sebenarnya Renata telah menjadi gila akibat perilaku yang dia dapatkan dari suaminya selama ini. Renata menjadi seorang perempuan yang memiliki kepribadian ganda yang tidak lain adalah Asmara.
Hingga titik ini Renata masih belum sepenuhnya menyadari bahwa suaminya telah meninggal olehnya. Renata hanya bisa mengingat bahwa dirinya adalah seorang istri yang harus menyiapkan kebutuhan suaminya setiap pagi hingga malam. Walau seperti itu, film ini kemudian ditutup dengan scene akhir yang menyedihkan dan tragis. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton konten Ruang Sekilas Film episode kali ini. Sampai jumpa di jalan cerita selanjutnya. Salam kenal, salam nonton. Semoga kalian betah dan semoga kalian suka Ruang Sekilas Film.